Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai awal mula Kerajaan Mataram. Pada awalnya Kerajaan Mataram merupakan bagian dari daerah Kadipaten Kerajaan Pajang. Karena terjadi beberapa perselisihan dan permasalahan, lalu Ki Ageng Pemanahan berhasil menumpas kawasan area Penangsang dan mendapatkan hutan Mentawai. Kemudian sepeninggalnya Ki Ageng Pemanahan, Sutawijaya diangkat sebagai bupati di Mataram. Karena rasa ingin memiliki Mataram tinggi dan ingin menguasai keseluruhan, lalu Sutawijaya ingin menjadikan dirinya sebagai Raja Mataram dan ingin mempertahankan atau memperluas sistem pertahanan Kerajaan Mataram. Mendengar dari permasalahan tersebut, lalu Hadiwijaya ingin berniat menyerang Sutawijaya, tapi pada saat itu keadaan Hadiwijaya dalam keadaan sakit dan mengalami kekalahan dalam peperangan tersebut. Ketika keadaan damai atau aman, lalu Benawa yang merupakan anak dari Hadiwijaya menyerahkan tahtanya kepada Sutawijaya. Kemudian Sutawijaya menobatkan dirinya sebagai Raja Mataram. Jadi Kerajaan Mataram berdiri pada abad ke-16 pada tahun 1582. Kemudian saya ingin menjelaskan asal usul letak Kerajaan Mataram. Menurut berita-berita kuno, letak geografis Kerajaan Mataram berada di daerah aliran sungai Peronggo dan Opak bagian selatan di Dusun Salakan, Jawa Tengah bagian selatan, pusatnya di Kota Gede, Yogyakarta. Mungkin itu aja penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa pemerintahan Panembahan Senopati mengadakan perluasan wilayah kerajaan dan menduduki daerah-daerah pesisir pantai Surabaya. Adipati Surabaya menjalin persekutuan dengan Madiun dan Ponorogo untuk menghadapi Mataram. Namun Ponorogo dan Madiun justru dikuasai oleh Mataram. Mataram berhasil merebut semua wilayah yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masa pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Mas Jolang sekitar tahun 1602 sampai 1613 dalam perluasan Kerajaan Mataram. Setelah Mas Jolang wafat, diganti oleh Mas Martapura karena Mas Martapura sering sakit-sakitan, ia pun lalu turun tahta dan diganti oleh Mas Ramsah yang bergelar Sultan Agung Senopati. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram sudah 2 kali melakukan penyerangan ke Batavia tahun 1628 dan 1629. Namun semua serangan itu gagal karena Sultan Agung memiliki tujuan untuk mempertahankan seluruh tanah Jawa dan mengusir orang-orang Belanda yang berada di Batavia. Dengan demikian, beliau adalah salah satu penguasa yang secara besar-besaran memerangi VOC yang kala itu telah menguasai Batavia. Pada saat pemerintahan Sultan Agung, wilayah Kerajaan Mataram hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Wilayah kerajaan pun dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah pusat dan wilayah mancanegara. Kemudian kehidupan ekonomi. Letak geografis Mataram terletak di pedalaman. Kehidupan ekonominya pun juga bersifat agraris. Dalam pandangan Sultan Agung, pertanian menjadi sumber ekonomi negara dan sekaligus sumber kejayaan. Adanya perluasan penguasaan tanah pertanian menjadi sumber penghasilan dan kekayaan negara. Tanah pertanian yang dimaksud terutama adalah daerah persawahan. Secara ekonomis, yaitu sebagai usaha penguasaan daerah-daerah persawahan yang luas yang dapat dijadikan sumber produksi padi atau yang dahulu telah membuat terkenalnya Pulau Jawa tersebut. Faktor ekonomi yang menginginkan usaha memperluas penguasaan tanah pertanian yang menjadi sumber penghasilan dan kekayaan negara. Tanah pertanian yang dimaksud terutama adalah daerah persawahan sebagai sumber produksi padi beras. Selanjutnya, saya Fitri ini akan menjelaskan tentang kemajuan dan kemunduran pada masa Kerajaan Mataram Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kemajuan pada saat Kerajaan Mataram Islam. Pengembangan Islam dalam perundang-undangan Kerajaan Mataram sebagai Kerajaan Islam, yaitu bukti yang pertama yaitu melindungi dan mendorong kepatuhan terhadap agama. Tujuannya untuk mempertahankan keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban negara. Bukti yang kedua yaitu Kitab Undang-Undang Surya Alem merupakan acuan tata hukum kerajaan yang dipengaruhi oleh hukum Islam.
Kitab ini merupakan paduan dari hukum Islam dan hukum adat dari zaman terdahulu. Sebagai seorang raja, baik dirinya sendiri maupun pegawainya diharuskan untuk bijaksana dalam menerapkan hukum Islam pada masyarakat dan menerapkan hak istimewa yang bebas. Pengembangan budaya pada saat itu akhirnya Sultan Agung, raja yang dikenal karena berbagai ekspansi wilayah sekaligus wawasan kebudayaan. Salah satunya mengembangkan kalender Jawa. Nah, dengan memadukannya tarik hijrah dengan Saka pada tahun 1633. Yang kedua, saya akan membahas tentang kemunduran pada masa Kerajaan Mataram Islam. Kemunduran pada masa Kerajaan Mataram Islam, penderitaan yang belum dapat diatasi sebagai akibat peperangan yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung pun mulai bermunculan. Amangkurat I juga berselisih dengan putra mahkotanya, yaitu Raden Mas Rahmat yang menjadi Adipati Anom. Perselisihan ini dilatar belakangi oleh berita bahwa jabatan Adipati Anom akan dipindahkan kepada Pangeran Singasari, putra mahkota Amangkurat I. Jadi, pada tahun 1647, ibu kota Mataram dipindah dari Karta ke Pelaret. Pada masa pemerintahan Amangkurat Agung telah mengalami tanda-tanda kemunduran, yakni dengan adanya serangan yang dipimpin Tronojoyo telah memporak-porandakan pertahanan keraton Pelaret. Raja Amangkurat Agung I terpaksa harus melarikan diri minta perlindungan kepada FOC. Akhirnya Raja Amangkurat Agung meninggal dunia dalam pelariannya di Tegal pada Juli 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkotanya dengan memakai gelar Amangkurat II dan diterima oleh bangsawan Jawa di Tegal.